Pak Anies percaya enggak dengan quick count? Katanya dulu Pak Anies bilang kalau quick count itu seperti sampel darah. Kalau orang tidak percaya pada survei, jangan percaya pada sampel darah. Karena kalau nggak percaya survei kan nggak percaya sampel. Jadi kalau periksa darah gimana? Diambil semua darahnya? Kan enggak, cukup diambil satu ampul, cukup. Nah, tapi ada satu hal yang jangan lupa. Kalau kita mau periksa darah, apa yang harus kita kerjakan sebelum periksa darah? Puasa. Puasanya berapa lama? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Supaya apa puasa? Supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi badan kita yang sesungguhnya. Tapi kalau besok pagi nih, besok pagi kita mau ambil darah, terus malam ini minum sirup, minum madu, terus kemudian makan makanan manis yang banyak, terus pulang dari sini nyate dulu, satenya penuh dengan lemak, enak bener. Kira-kira besok wah tongseng. Apalagi itu, udah sebutan semua makanan yang kita kepengen dah. Apa yang terjadi besok pagi ketika diambil darahnya? Kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Kalau dicek apakah benar mengandung gula ini? Iya benar. Apakah mengandung kolesterol? Iya benar. Apakah ini kondisi yang sesungguhnya? Tidak. Karena itulah, kenapa kalau dalam pemilu ada yang namanya minggu tenang. Di minggu tenang nggak boleh ada yang melakukan apapun. Tapi kalau di minggu tenang ada yang bagi-bagi bansos. Ada yang bagi-bagi uang. Ada kepala desa dikumpulin. You kalau nggak pilih nomor ini, maka diaudit dana desanya. Tekanan-tekanan seperti ini nanti akan kelihatan. Memang angkanya begitu, tapi apa itu yang sesungguhnya? Belum tentu. Inilah sebabnya kenapa kita semua harus bersama-sama menjaga supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan yang ada di masyarakat. Tapi kalau tidak berbahaya, kenapa berbahaya? Kenapa berbahaya? Nanti tujuan utama kenapa kita ada pemilu, ada pilpres, adalah untuk mengecek apa yang diinginkan masyarakat tiap 5 tahun sekali. Tapi kalau yang diinginkan masyarakat itu diatur lewat tekanan, diatur lewat imbalan, maka yang muncul sebagai hasil tidak sesuai dengan yang sesungguhnya diinginkan rakyat. Perbedaan ini bisa menghasilkan krisis. Kenapa? Karena setiap suara diberikan itu artinya kepercayaan diberikan. Pemilu, pilpres itu cara mengkuantifikasi kepercayaan. Kepercayaan itu nggak bisa dihitung. Tapi dengan cara pemilu kepercayaan bisa dihitung. Kalau misalnya nih Ustadz Deden, Anies sama Ustadz Bahtiar nih 3 nih. Beliau dapat 100.000. Maka ini adalah 100.000 orang yang percaya pada beliau. Anies dapat 80.000. Maka Anies dapat 80.000 kepercayaan. UBN dapat 120.000. Maka UBN dipercaya oleh 120. Ini kita mengkuantifikasi. Mencoba kepercayaan itu jadi dihitung. Tapi nih, yang di tengah ini maksa. Ustadz Erik pastiin ya jamaahnya pilih saya. Kalau enggak awas ya. Dapat saya tambahan 100.000. Dapat saya tambah 20.000. Apa yang terjadi? Saya angkanya dari 80 jadi 180. Tapi 180 itu yang sebenarnya kepercayaan hanya 80. Yang 100 adalah bukan orang percaya. Di situ letaknya. Angkanya tinggi, saya angkanya jadi tinggi. Tapi kepercayaannya rendah. Di situ letak bahayanya. Lalu saya jadi terpilih. Karena saya jadi 180. Ketika saya 180, yang pada kumpul sih perasaan bukan dia gitu.
Karena yang 80 itu yang percaya. Dan di antara 3 tadi saya yang paling rendah sebetulnya. 80, 100, 120. Tapi saya disuplai sama Ustadz Erik nih. Ada tambahan 100. Dan ini yang menyebabkan kenapa jadi berbahaya. Karena proses demokrasi yang seharusnya menghasilkan tingkat kepercayaan berubah menjadi tingkat jumlah suara. Dan jumlah suaranya tidak mencerminkan kepercayaan. Kebayang ya masalahnya? Nah, disitulah letak problem. Bisa menimbulkan namanya krisis kepercayaan. Kalau itu terjadi, maka kredibilitas saya bikin kebijakan, saya bikin langkah. Apalagi kalau teman-temannya Ustadz Erik tahu, sebetulnya itu suaranya si Anies tambahan itu. Orang-orang pada tahu, makin saya kehilangan kepercayaan. Itulah sebabnya kenapa jangan diintervensi demi kebaikan bangsa kita, demi kebaikan. Nah, ini memerlukan kesadaran. Jadi, itu yang perlu dikerjakan. Nah, ketika kemarin kita menyaksikan banyak keanehan-keanehan. Cuman nggak usah ceritakan di sini. Sudah diceritain Pak, di media banyak. Iya. Udahlah, itu dia. Nggak usah cerita. Kenapa? Orang pada udah tahu semua. Barangkali Bapak Ibu tahu lebih banyak daripada saya, gitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Tapi saya yakin juga yang kemarin memilih 01, alhamdulillah yang tahan tekanan. Betul kan? Yang tabah sama imbalan. Ya. Betul tidak? Yang benar jangan-jangan terima juga. Enggak. Tadi Ustaz, makanya saya kan nggak bilang terima apa tidak. Tahan. Oh, terima tapi tetap milih ke sini. Tahan, ya. Iya. Hampir bilang iya, hampir kejebak. Ya. Maksud saya gini, terima imbalan tapi tahan gitu. Bukan itu maksudnya. Iya. Betul. Nah, jadi apapun nanti secara jumlah itu adalah orang-orang yang bisa diharapkan untuk menjaga perubahan di Republik ini. Karena ini yang tak bergeming. Dikasih imbalan nggak goyang, dikasih tekanan nggak goyang. Inilah yang tidak bertransaksi dengan kepercayaan. Tidak bertransaksi dengan kepercayaan. Dan ini yang bisa keluar dengan kepala tegak. Kepala tegak. Jadi saya melihat nanti proses angket. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti jalan. Kita sekarang lihat dalam proses itu. Insya Allah jalan. Kemudian mudah-mudahan itu nanti akan bisa. Yang perlu kita ingat begini. Tujuannya bukan soal membolak-balikan angka. Tujuannya adalah supaya proses yang terjadi di Indonesia itu menjadi diperbaiki. Kan yang susah begini. Merasakan jadi korban. Habis itu nggak memperbaiki. Malah menunggangi. Nah masalah itu. Loh betul. Kan kalau sudah pernah merasakan jadi korban, harusnya ini dikoreksi, bukan? Koreksi. Tapi kalau tidak dikoreksi, malah justru repot. Nanti tidak akan pernah berubah Republik ini. Padahal gerakan kita namanya gerakan perubahan. Jadi termasuk dalam kampanye perubahan. Cara melakukan pemilunya juga harus dilakukan perubahan. Kalau tidak, nanti ada begitu banyak praktek-praktek anomali seperti ini yang merusak sistem yang kita miliki, ya. Insya Allah pasti dilawan, Bu. Insya Allah. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Bagaimana prospek hak angket Pak Anies dengan komposisi yang sekarang ini? Apakah optimis, biasa aja atau pesimis nih? Kalau saya optimis dan saya optimis begini. Dan menurut saya prosesnya akan perlu waktu. Jadi menurut hemat kami bukan kemudian langsung sehari 2 hari, saya tidak.
Kenapa? Pemilunya aja belum ditetapkan. Betul tidak? Jadi menurut saya kita harus mendorong, mendukung partai-partai yang akan melakukan hak angket. Didukung, didorong, diapresiasi. Dan tidak usah dikirimi dengan pertanyaan-pertanyaan dan fitnah-fitnah, jangan. Karena itulah yang akan menggoyahkan. Curiga si Anu kurang ini, jangan. Kita ini sering sekali. Waduh, kok ini belum ngomong, berarti ada masalah nih. Malah jadi masalah gitu. Iya. Jangan, dorong, berikan kepercayaan. Kami percaya akan dituntaskan. Kami percaya akan dituntaskan. Dorong itu. Kalau masyarakat mendorong, masyarakat melihat ini sebagai langkah positif, insya Allah partai-partai juga akan jalan. Dan saya cukup optimis bahwa ini akan bisa berjalan terus. Walaupun keputusannya kan bukan di calon, keputusannya ada di partai politik. Jadi kita serahkan pada partai politik. Tapi kami cukup optimis. Kenapa cukup optimis? Karena mereka pun menginginkan adanya perubahan. Karena praktek seperti ini, semua yang pernah merasakan jadi caleg itu repot sekali. Repotnya di mana? Di ujung. Pas kampanye keliling 5 tahun merawat konstituen. Itu anggota legislatif, kebutuhannya dibantu, konstituen dibantu. Sampai di ujung hilang dukungannya. Kenapa? Karena ada macam-macam nih yang muncul di ujung. Nah itu kan praktek-praktek seperti ini harus diperjuangkan koreksinya. Dan saya melihat hak angket itu bukan sekedar untuk mengkoreksi yang sudah kejadian, tapi untuk memperbaiki sistem. Kalau ada hak angket artinya apa? Nanti harapannya keluar dengan rekomendasi apa yang harus dikoreksi di dalam sistem pemilu kita. Dan yang mengatakan harus koreksi itu dewan. Kalau dewan bisa berujuk apa? Undang-undang, ada revisi aturan main. Nah, inilah yang sebenarnya kita berharap. Jadi bukan hanya menengok kemarin dikoreksi, tapi menengok ke depan. Ya, gitu Ustaz. Jadi hak angket ini jalan atau enggak jangan ditanyain. Tergantung rakyat, betul nggak? Jadi kalau rakyatnya sendiri, masyarakat sendiri ragu, nah yang berjuang juga merasa diragukan. Betul? Nah ini kan banyak yang bertanya-tanya nih ke saya nih Pak Anies pertanyaan itu. Jadi jawabannya apa? Tergantung semangat kita. Siap dukung angket? Siapnya 50, 70 atau 100? Bagus. Enggak 110. Pak Anies kemarin ngobrol sama Pak Mahfud. Nah, Bertanya tentang ini. Para aktivis demokrasi di Indonesia melihat bahwa pemilu 2024 ini pemilu terburuk. Gitu. Pak Mahfud setuju rupanya. Kalau Pak Anies gimana melihatnya? saya baru ikut sekali. Jadi belum ada perbandingan ya? Kalau yang udah berkali-kali pasti tahu. Saya baru ikut sekali. Jadi katanya begitu Ustaz ya. Katanya begitu. Yang Pak Anies rasakan deh, pas sekali ikut gitu, shock nggak kira-kira kan gitu. Iya. Nah ini juga barangkali. Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul gak? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini yang terburuk atau pakar-pakar mengatakan yang terburuk, maka mereka mengatakan dari sisi kebaikannya. Tapi bagi yang melakukan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Sekarang ini bekerja luasa, di mana terutama?
pantauan kami terutama pra-coblosan. Bukan di saat coblosan. Pra-coblosan, di saat pra-coblosan itulah terbanyaknya. Sehingga jejaknya lebih sedikit. Dan orang yang menyaksikan sedikit yang mau bersaksi. Pasti sedikit. Kenapa? Ya tekanan ada, macam-macam. Nah, inilah sebabnya mengapa harus dikoreksi. Jadi kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan, sayangnya tidak ditulis dalam buku teks, Ustaz. Jadi nggak ada textbooknya ini. Ilmunya itu menempel kepada pelaku-pelaku. Nah, inilah yang harus dikoreksi. Untuk apa? Ayo sekalian, termasuk bagi para pelaku-pelaku semua. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Punya. Ingin nggak anaknya sekolahnya murah? Ingin. Ingin nggak kalau jaminan kesehatannya baik? Ingin. Jadi sesungguhnya harus sadar bahwa ketika kita merusak proses pemilu, dampaknya itu ke keluarga sendiri loh. Hidupnya juga susah. Itulah sebabnya harus dibangun kesadaran. Jangan lakukan itu. Supaya pemilu kita ini sehat. Apalagi terus sekalian, bila biaya untuk melakukan, atau begini, netral tidak perlu biaya. Intervensi perlu biaya. Betul tidak? Jadi kalau nggak mau tambahan biaya, ya netral aja. Netral nggak ada ongkosnya. Tapi kalau melakukan intervensi, pasti ada ongkos. Nah kalau ada ongkosnya, apa konsekuensinya? Maka dia harus membayar balik. Dan itu cerita pilkada di mana-mana. Kenapa banyak yang terjebak dengan praktek-praktek korupsi? Ya karena ongkos yang mahal. Termasuk praktek-praktek seperti ini. Nah itulah sebabnya ini harus dikoreksi. Jadi Ustaz, saya rasa ilmu itu harus segera ada yang menuliskan. Iya. Harus ada yang menguaknya. Yep. Sehingga publik tahu, oh begini loh. Dan saya rasa yang ditulis, yang dibuat oleh Dirty Vote, nonton gak nih? Nonton. Audiens UPN ini luar biasa. Luar biasa. Ini. Iya. Dari penonton semua ya. Ada yang berapa kali nontonnya nih? Oh 2 kali. Jadi ini adalah cara mempertunjukkan. Saya ketemu dengan orang-orang yang pada membuatnya. Iya. Mereka cerita itu udah dipersingkat Pak. Sebenarnya lebih masih lebih banyak lagi tuh. Mudah-mudahan nanti keluar edisi yang lebih lengkapnya nanti. Tapi gitu. dugaan saya ini catatan ini menjadi objektif. Kalau ditulis dalam bentuk skripsi oleh para mahasiswa dan juga kemudian di pasca sarjana untuk tesis dan disertasinya. Kan selalunya habis pemilu selalu ada kan yang mencermati ini. Saran saya sih para akademisi yang kemarin merasa kecewa memberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswanya baik di tingkat S1 maupun pasca sarjana agar melakukan penelitian secara objektif ya terhadap hasil pemilu dan penyelenggaraannya ini. Kalau yang menulis ini para akademisi cenderung lebih objektif dan datanya bisa lebih banyak. Apalagi setiap kampus kemudian menugaskan ya dengan berbagai angle demi perbaikan bangsa. Mudah-mudahan sih itu bisa dikomen Pak Anies. Iya, itu bagus sekali kalau misalnya ada begitu. Iya. Dan kemudian harus ada rekomendasi solusinya. Ya, di ujungnya. Supaya ini bisa, seperti saya katakan, harus dicegah. Apakah Indonesia negara pertama yang mengalami ini? Tidak. Itu di Amerika Latin, bicara tentang problem-problem pemilu, waduh deretannya luar biasa. Iya. Luar biasa. Tapi mereka sudah melewati itu. Dan banyak tempat-tempat yang sekarang disebut sebagai negeri-negeri yang melaksanakan demokrasi, pernah melewati fase itu. Iya. Tapi kemudian ada koreksi. Dengan ada koreksi, maka
lewat tuh. Jadi ini seperti praktek-praktek seperti ini, Ibu sekalian, itu seperti praktek perbudakan. Iya. Ada masa di mana perbudakan itu dianggap normal. Ya, dan orang punya budak itu dianggap biasa. Iya. Ada rumahnya, kemudian 50 meter di belakangnya itu rumah budak-budaknya tuh. Iya. Dan kemudian ditanyain, punya berapa? Oh ya, saya punya koleksi budak sekian, sekian. Itu biasa. Jadi orang ngomongin budak tuh kayak nggak ada salah tuh. Bagi yang menjalani. Iya, normal ya. Seperti normal. Atau rasialisme. Rasialisme itu di mana kita memandang ras tertentu lebih rendah. Restoran hanya untuk ras tertentu. Dulu di Indonesia juga begitu. Kereta api ada gerbong untuk ras ini, ada gerbong untuk ras ini. Dan waktu itu dianggap sebagai norma biasa aja. Hari ini, kalau ada orang yang berbicara tentang saya punya budak, oh dianggap primitif. Betul tidak? Hari ini ada orang yang bicara tentang rasialisme, dianggap primitif, tertinggal sekali. Dunia mengalami perubahan. Nah kita, jangan sampai dunia sudah meninggalkan praktek-praktek koruptif, termasuk koruptif dalam pemilu, kita melaksanakan itu tanpa sadar ini sudah ditinggalkan. Iya. Ditinggalkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak melihat perbandingannya, seakan-akan punya budak itu seperti normal. Dunia sudah berubah. Rasialis itu dianggap normal, udah lewat itu. Nah, ini yang harus kita usahakan. Jadi bagi kita semua di sini, saya rasa yang ada di ruangan ini ingin yang jujur-jujur. Betul. Betul kan? Ingin yang adil, ingin yang jujur, ingin yang transparan. Betul ya? Betul. Nah ini harus jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang terus. Dan jangan lelah. Iya. Jangan lelah. Kita boleh saja jatuh bangun. Tapi kita terus berjuang untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Allahu Akbar. Bismillah. Kubu 01 apakah juga mengusahakan ke MK dan ke Bawaslu dan sudah sampai mana Pak Anies? Nah itu nanti diumumkan ya Ustaz. Akan diumumkan ya? Tapi yang jelas kita akan menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya, iya, iya. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah wah. Iya. Ujungnya nggak enak kita. Kurang bagus itu nanti. Iya, iya. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam ini hari-hari pleno nih. Jakarta sore tadi pleno. Iya. Di semua wilayah pleno, pantau pleno-pleno itu. Iya. Perhatikan, jadi rakyat itu terlibat. Iya. Nah nanti sesudah 20 baru nanti kita putuskan. Iya. Nah, seperti apa langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan mendiamkan semua tindakan kecurangan yang tidak berkeadilan. Tidak akan didiamkan. Nggak akan diamkan. Nggak akan diamkan. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara yang terhormat. Kita tidak, dari awal saya katakan, saya tidak mau gegabah. Kenapa? Supaya statement yang kita sampaikan itu punya dasar fakta. Supaya apa? Yang mendengar percaya. Percaya, kita ini dasar fakta. Jadi tidak mau dari awal bilang A, B, C, enggak. Tunggu fakta. Fakta. Itu juga saya katakan tadi. Kita akan siapkan semuanya, nanti kita akan tunjukkan pada publik. Tapi yang pasti bahwa kita tidak akan mendiamkan praktek-praktek kecurangan melewat tak ditantang. Semangat ya. Jadi kubu 01 tetap semangat mengumpulkan data-data, bukti-bukti kerja keras. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Jadi semuanya tetap semangat ya. Betul, dan saya bilang kita ini demokrat sejati. Demokrat sejati itu artinya menghargai proses. Dan kita akan menghormati hasil. Dan hasil itu harus hasil yang benar. Jadi
Kalau sekarang kita jadi dokter nih, terima hasil periksa lab tadi tuh, penuh dengan darah yang gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, terus kasih obat. Ini kan datanya, betul nggak darah kita? Betul. Betul. Betul nggak mencerminkan kondisi kita? Betul. Tapi salah gitu ya. Iya. Itulah sebabnya kenapa harus dikoreksi. Dikoreksi. Gitu kira-kira. Jalan sendiri atau bareng dengan 03? Baiknya gimana nih? Baiknya gimana? Maksudnya sudah ada omon-omon nggak gitu dengan 03? Nah, saya rasa saya berharap 01, 02, 03 sama-sama berjuang menghapuskan praktek-praktek Iya. ketidakadilan. Iya dong. Jadi saya juga berharap 02 bilang kita ingin pemilu yang jujur. Iya. Kita ingin pemilu yang adil. Gitu dong. Iya. Kan udah ngalamin berkali-kali. Iya. Loh iya dong. Bahkan pernah pengalaman juga dicurangin. Iya. Kan gak lucu. Masa yang memperjuangkan cuma nomor 1? Masa yang kan kita semua. Iya. Tanya sama pendukung 01, 02, 03. Tanya pendukungnya. Ingin nggak pemilu jujur? Banget. Ingin. Gitu. Ingin. Makanya saya ajak kepada semua. Yuk ajak 02. Mari kita menyuarakan pemilu yang jujur. Iya. Kan nggak lucu. Masa yang menyuarakan cuma 1-2 orang? Iya. Harusnya semua dong. Semua. Kalau nggak menyuarakan artinya apa? Ya disimpulkan sendiri dah. Apa kira-kira agenda perubahan menuju 2029 untuk Indonesia? Apakah sampai di sini? Ataukah ada agenda yang ingin Pak Anies beritahukan? Kita mau tuntaskan proses ini. Kita akan perjuangkan termasuk perubahan di dalam pengelolaan atau pelaksanaan pemilu Iya. dan negara dan pemilu. Iya. Karena pengelolaan pemilunya kan oleh KPU. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan pemilu. Iya. Kan peran pemerintah itu mendukung kegiatan pemilu, bukan mendukung peserta pemilu. Iya. Ya, yang didukung adalah kegiatan pemilunya, bukan peserta pemilu. Ini harus ditegaskan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan Indonesia lebih baik. Jadi kami akan konsentrasi situ, tapi saya tegaskan pada semua bahwa saya apapun hasilnya kita akan terus berjuang di dalam jalur perubahan. Nah akan geser. Jadi apapun hasilnya. Dan nanti bila ternyata hasilnya kita harus masuk ke putaran kedua, bismillah kita jalanin. Dan bila di situ ada problem-problem, maka kita akan laporkan kepada yang seharusnya. Jadi semua yang kita kerjakan adalah dalam rangka membuat Indonesia lebih baik. Dengan cara yang konstitusional. Dengan proses yang transparan. Dan dengan begitu nanti kita bisa mendorong perubahan yang sesungguhnya. Tapi Pak Anies agenda-agenda perubahan kan juga menghadapi hambatan nih di depan mata nih. Ya berbagai macam manuver-manuver politik yang bisa saja memecah ini. Termasuk ini menjadi kerisauan bersama. Ada yang sempat tanya ke saya, Pak Anies kalau ditawarin jadi menteri mau nggak? Gitu. Ada yang nanya gitu. Lihat tuh Pak Anies tuh, lihat tuh. Kalau yang dulu 2019 kan timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu. Timbul dan tenggelam bersama rakyat, kemudian ternyata emang jadi menteri, maksud gitu ya. Gini, memangnya pilpresnya udah selesai? Belum. Gimana kalau kita yang nawarin, Ustaz? Good. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus. Mantap ini. Ya, yang kedua, ya mungkin yang mau itu karena belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah ngalamin gitu ya? Kalau udah ya udahlah. Kalau udah mah udah ya. Udah tahu lah. Gitu. Udah tahu ya.
Tapi menurut saya gini, ini semua sedang dalam proses. Karena sedang dalam proses, jangan kita mendahului. Iya. Dengan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sebagian orang, termasuk pembentuk-pembentuk opini. Terutama apa? Terutama menyangkut penyelenggaraannya. Yang tadi saya katakan, kalau kita tahu bahwa tadi malam kita minum minuman manis, terus keluar hasilnya kita mengandung diabetes, kemudian kita bikin treatment yang akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan kita, mah itu masalah tuh. Jadi kita tunggu waktu. Kita lihat hasilnya nanti. Jadi balik bukannya nunggu ditawarin, tapi kita yang nawarin gitu ya. Gitu dong, harus pede ya. Saya banyak ketitipan pertanyaan itu. Saya mau nanya, ngomong-ngomong hujan kemarin gimana Jakarta, banjir gak? Hah? Jangan mengada-ngada. Dosa lo, fitnah. Sejujurnya banjir apa enggak? Hah? Enggak semua. Tapi mungkin Pak Anies selama ini belum pernah bicara, kita mau tanya hari ini ya. Kenapa Jakarta kali ini kok bisa seperti ini? Apa karena curah hujannya Pak? Atau karena kurang curahan dari sisi lain? Ya, kita mau nanya komennya Pak Anies gitu ya. Selama ini kan kita belum dengar gitu. Ngomong-ngomong apa tuh sumur serapannya ya katanya? Hah? Ditutup. Bener. Kenapa emang apa salahnya? Iya. Ini suara rakyat Jakarta Pak Anies. Iya, memang ini ya banjir ya kemarin ya Jakarta ya, banjir ya. Aduh. Iya. Tapi memang Stop dulu, stop. iya. Tapi gini Ustaz, ini tuh ya, ada yang lagi dorong-dorong opini Ustaz. Iya. Dorong-dorong opini Pilkada Jakarta. Ah, Kita nih lagi ngurusin ini dorong opini itu. Jadi Iya. kalau saya jelasin soal bagaimana mengelola Jakarta, nanti bilang, oh dia lagi kampanye nih. Gitu. Oh gitu Betul ya. nggak Ustaz? Oh enggak, tapi memang kalau boleh saya sampaikan Ustaz. Gini. Boleh, ini kan cuma ditanya Pak. Ini pertanyaan masyarakat aja. Kalau kesannya, karena selama ini ribut itu di TikTok saya lihat ya. Rame banget, tapi pemiliknya yang bersih bertanggung jawab cuma pasang baleho doang di tikungan-tikungan. Kirain, mau dengar komennya Pak Anies apa gitu. Menurut Iya. Pak Anies benar nggak sih itu sumur serapan itu di... Iya. Emang Nah, seberapa besar pengaruhnya gitu Pak? gini, jadi apa namanya? Misalnya kalau jalan di depan sini, Ustaz, Iya. kan depan sini kalau jalan itu melengkung, Iya. jadi cekung gitu ya, Iya. cekung, maka saluran air itu airnya nggak bisa naik, Iya, betul. nggak bisa naik ke atas. Iya. Nah, tempat yang cekung dan tanahnya bisa menyerap air, di situ dibuat sumur Serapan. resapan supaya airnya bisa meresap. Kenapa? Karena bentuk konturnya. Nah di Jakarta itu yang konturnya begini banyak sekali. Kenapa konturnya begini? Ya emang Jakarta itu namanya aja rawa. Rawa bebek, rawa mangun, rawa belong. Kan Rawasari. rawa itu semua. Betul nggak? Rawa buaya, mana lagi rawanya tuh? Rawa badak. Itu semua namanya aja kita tahu. Artinya apa? Rawa. Tapi rawa-rawanya dikeringin, dijadiin komplek perumahan. Disitulah tanah-tanah yang bentuknya. Nah di tempat-tempat yang seperti itu, kalau ada hujan harus dipompa besar-besaran. Karena itu saya sampaikan dulu, nah tempat yang begitu supaya lebih cepat meresap dibuatkan sumur resapan. Ada tempat yang nggak bisa, di mana? Tempat yang muka air tanahnya tinggi. Kenapa? Baru dilobangin 1,5 meter udah ada air. Nah itu nggak bisa dibikin sumur resapan. Iya. Kenapa? Karena muka airnya tinggi. Di daerah utara banyak yang nggak bisa.
Tapi di tempat-tempat lain bisa. Nah yang tempat seperti itu harus ditarik. Dan kita waktu itu menerapkan aturan. Bila curah hujan melampaui kapasitas drainase kita itu 50 mm hujan per hari. Kalau di jalan seperti jalan Sudirman, jalannya gede, itu 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di atas 50, pasti terjadi genangan. Nah, kita bikin aturan, dalam waktu 6 jam, genangan itu harus surut. Jadi, semua lurah, semuanya dapat tuh. Begitu terjadi 6 jam, langsung mereka telepon dinas pertamanan, telepon pemadam, minta ditarik itu, tangki-tangki itu. Untuk apa? Nyedot air, supaya segera surut. Kenapa? Karena mereka dikasih target, harus kering dalam 6 jam. Jadi semuanya bekerja dengan target itu. Dan 6 jam itu bukan keputusan gubernur. Saya kumpulin semua, saya tanya, apa KPI-nya penanganan banjir? Pada diem, apa KPI-nya? Saya kalau rapat itu bukan kasih instruksi, tapi beri pertanyaan. Supaya semua jawab. Dan kemudian akhirnya karena diskusi ini saya jawab nomor 1. Tidak ada korban jiwa, ini nomor 1. Nomor 2, harus surut dalam waktu 6 jam. Jadi semuanya begitu hujan, ingat-ingat nih, kata Pak Gubernur 6 jam harus kering. Jadi begitu ada genangan, dia telepon, lurahnya telepon sana sini, minta ditarik tuh. Untuk tempat-tempat yang cekung, sehingga cepat surut. Kenapa? Karena jumlah air yang turun kita tidak bisa kendalikan. Tapi berapa lama air berada di situ, itu kendali kita. Mau dikirim 2 truk pemadam, atau 8 truk pemadam, itu keputusan kita. Dikirim 8 truk pemadam, langsung cepat. Tidak dikirim, lama sekali tuh. Ketika air melampaui kapasitas. Jadi, nih, volumenya misalnya 200 mililiter. Tapi kalau dituangin air 1 liter gimana? Tumpah, masih tumpah. Jadi kalau sistem drainasenya itu 50, hujannya lebih dari itu, pasti genangan, itu harus disedot. Sama, Sungai Ciliwung itu kapasitas masuk debit normal 600 meter kubik per detik. Kapasitas itu normal. Ketika naik sampai 900 meter kubik per detik aman. Jakarta, sungai yang dilewati oleh air dari luar Jakarta, total kapasitasnya 2.300 meter kubik per detik. Dan 600 itu di Sungai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung itu naik sampai 1.000 meter kubik per detik, maka kampung kanan kirinya pasti luber. Pasti luber. Pasti. 1.000. Kalau sudah 1.100, itu lubernya tinggi sekali. Dan Jakarta pernah mengalami air yang masuk ke dalam kota, kapasitas kita 2.300 meter kubik per detik, tapi yang masuk 3.300 meter kubik per detik. Tambahan 1.000 meter kubik per detik. Ini yang terjadi. Nah kalau dari terjadi itu, maka kanan kiri kampung-kampung itu harus cepat untuk dilakukan penyedotan, harus. Nah, diberi waktu berapa? 6 jam sesudah air melampaui ambang batas. Jadi kalau udah hujannya berhenti, airnya sampai 6 jam kemudian harus turun. Jadi kalau kita bekerja tanpa target dan ukuran, nggak akan pernah bisa beres. Orang nanti bekerja, akhirnya rakyat yang merasakan kok nggak kering-kering. Ini ada dasarnya. Gitu. Ini baru yang air masuk dari luar Jakarta, yang tadi saya katakan kapasitasnya 2.300 meter kubik, bisa sampai lebih. Yang hujan di dalam kota itu kapasitasnya 50 mm per hari. Tahun 2020, bulan Januari tanggal 1, kita mengalami 370 mm per hari. Kapasitas kita hanya 50, hujannya 377 kali lipat kapasitas. Kita pernah ngalamin. Karena itu saya sering bilang, saya ini bersyukur betul. Allah takdirkan ketika mengelola Jakarta, diberikan ujian banjir
curah hujan tertinggi dalam sejarah kota Jakarta. Oh. Itu 1 Januari 2020. Tertinggi dalam sejarah penghitungan Jakarta. Halim Perdana Kusuma aja sampai airnya 40 cm. Iya. Halim Perdana Kusuma itu adalah angkatan udara. Nggak ada saluran yang rusak. Iya. Nggak ada sampah. Rapi, bersih, hijau. Itu airnya bisa sampai 40 cm. Artinya apa? Curah hujannya terlalu tinggi, kapasitasnya nggak cukup. Iya. Se-Jakarta. Dan itu saya merasakan betul bagaimana krisis manajemen di dalam menyelesaikan itu. Alhamdulillah dalam hitungan 3 hari itu beres semuanya. Saya bersyukur sekali, dan bukan saya ini manajemen semuanya, tapi kita siapin manajemennya. Dan yang kedua krisis adalah COVID. Saya ngurusin kota terbesar di Indonesia yang menghadapi COVID. Jadi saya sering sampaikan, saya ini bersyukur betul Allah takdirkan mengurusi kota yang penduduknya begitu banyak dan diberikan 2 krisis terbesar yang pernah dialami kota ini. Namanya krisis hujan terbesar dalam sejarah kota kita, dan yang kedua COVID. Jadi alhamdulillah dari situ saya dapat pengalaman dan hikmah yang luar biasa. Bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi krisis. Bagaimana menempatkan prioritas dalam mengambil keputusan. Dan urutan-urutan itu semua menjadi bekal yang baru saya sadari kemudian hari. Pas lagi menjalaninya sih ya Masya Allah, tantangannya begitu besar. Jadi sekarang saya berharap mudah-mudahan hujannya tidak besar-besar lagi. Dan kalaupun besar, mudah-mudahan mereka ingat lagi tuh. 6 jam harus surut. Insya Allah. Apa evaluasi Pak Anies kenapa di era sekarang nih kok begini? Saya jangan ikut komentar lah gitu. Mau tahu, kan kalau curah hujan tertinggi saja bisa diatasi. Kalau yang sekarang kira-kira menurut analisa aja gitu. Ya, janganlah. Jangan. Itu enggak, saya rasa komentar netizen jauh lebih bagus daripada saya. Netizen bagus, tapi Pak Anies lebih ilmiah. Karena pengalaman gitu ya. Mau dengar komennya apa sih gitu. Iya. Pokoknya kalau kita menempatkan kepentingan negara, bangsa, warga di atas yang lain, maka kita akan kerjakan. Ya, insya Allah Tuhan tolong ya. Insya Allah. Tapi kalau itu enggak ada, sulit. Itu ketepatan itu. Dan kemudian bekerja dengan ya semuanya harus bekerja tadi, bekerja dengan ada sistem, ada ilmu, ada hikmah, itu ditata. Insya Allah bisa jalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sangat-sangat diplomatis sekali ya. Harus pakai niatnya mesti benar ya. Pada bela negara, bela bangsa ya. Niatnya benar. Kalau niatnya udah nggak benar, misalnya ingin mendelegitimasi yang kemarin kan udah nggak bagus. Jadi kerja-kerjanya juga kurang bagus. Pak Anies, 15 Februari Jakarta sudah nggak berlaku lagi sebagai ibu kota. Undang-undangnya gitu kan. Sadar nggak? Kalau Anda nih sekarang bukan lagi masyarakat ibu kota loh. Menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara. Karena per 15 Februari itu ya sudah habis masa berlaku Jakarta sebagai ibu kota. Sebagai mantan gubernur. Ini pengen kita denger nih. Sebab kita juga ngeblank, nggak tahu mau ngapain gitu nggak. Kita ini udah bukan orang ibu kota lagi kan. Lo jangan ngaku-ngaku lagu lo. Di mana tinggal ibu kota Jakarta udah habis gitu. Nah, tahu nggak efeknya apa, eksesnya bagaimana? Terus bagaimana kita ke depan? Udah tahu? Hah? Yang jelas undang-undang udah berlaku 15 Februari selesai nih. Nah, gimana kira-kira? Apa komennya Pak Anies? Iya, gini. Bagi Jakarta nih, apakah ada status ibu kota atau tidak? Jakarta masih menjadi pusat kegiatan bagi negara Indonesia. Masih. Itu tidak bisa dihilangkan. Mau terbang dari mana saja, connecting flight-nya di Jakarta.
Mau kegiatan bisnis apapun, sentral perekonomiannya Jakarta. Dan kegiatan pemerintahan sampai hari ini juga masih Jakarta. Dan kalau kita bicara tentang apakah pemindahan ibu kota akan menyelesaikan masalah di Jakarta? Tidak. Kenapa? Misalnya macet. Ya. Macet itu, pemerintah itu hanya kontribusi, angkanya bervariasi ya, tapi antara 4-7% kemacetan. Sisanya itu kegiatan rumah tangga, ini paling banyak, dan kegiatan usaha. Itulah yang membuat Jakarta macet. Jadi kalaupun 4-7% itu berkurang, ini yang 93-96% masih di sini. Nah, jadi saya melihat Jakarta akan terus menjadi pusat. Itu tidak akan berubah dalam waktu yang amat panjang. Nah, tidak bisa berubah. Jadi walaupun nama I-nya hilang, tapi Jakarta itu masih terus menjadi. Dan jangan lupa, seluruh peristiwa besar terjadinya bangsa ini dan di Jakarta. Terjadinya republik ini di Jakarta. Di Jakarta. Dan kita ini kalau ada kunjungan kenegaraan, Ustaz, Ya. itu tamu negara pasti, bukan pasti, hampir selalu melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Itu kalau kunjungan ke pasti malam Taman Pahlawan. Jadi nanti kalau kita punya tempat baru Ya. yang disebut sebagai ibu kota, kalau ada yang datang dan mau mencari Taman Makam Pahlawan, Mas saya terbang ke Jakarta dulu. Iya, karena itulah ada namanya ya pemakaman itu. Apa artinya? Artinya disinilah tempat peristiwa bersejarah. Jadi mendirikan atau memutuskan ibu kota itu tidak bisa lepas dari perjalanan sejarahnya. Dan Jakarta sampai kapanpun akan selalu dikenang sebagai kota yang salah satu kota paling instrumental dalam terjadinya Indonesia. 28 di sini, 45 di sini, itu peristiwa-peristiwa besar. Jamiatul Khair di sini, Budi Utomo di sini, itu organisasi-organisasi awal di sini. Literatur di sini. Penerbit terbanyak di Indonesia di mana? Jakarta. Karya-karya buku terbanyak di mana? Jakarta. Jadi bagi kita semua yang hari ini menjadi penduduk Jakarta, jangan berkecil hati dengan tidak adanya kota itu. Jakarta tetap akan menjadi kota yang sangat berpengaruh buat Indonesia. Alhamdulillah. Tanpa terasa nih udah masuk jam 10. Hah? Ya udah cukup ya untuk malam hari ini. Baik, sampai di sini dulu pada malam hari ini. Kingmaker. UBN saya ingin sampaikan terima kasih. Ya, Terima kasih undangannya. ya, Dan kalau saya cerita sedikit nih, ya, pada waktu UBN mengabarin ya, Bung Anies ini ada kegiatan ini, saya bilang saya senang sekali kalau bisa ikut datang, ya, bisa ketemu di sini. ya, Dan pada waktu itu akan ngobrol soal Palestina. Siap. ya. Saya nggak membayangkan saya jadi pembicara di sini. Saya pikir kita akan ngobrol-ngobrol Iya. bersama semuanya. Iya. Tapi saya bersyukur sekali malam hari ini jumpa dengan semua para jamaah semua di sini. Alhamdulillah. Terus jaga semangat untuk perubahan, Allahu Akbar. ya. Terus, dan jangan kita tergeser dengan segala macam usaha untuk menurunkan semangat, menggeser opini, jangan. Kita jalan terus. Insya Allah perubahan akan terjadi di Indonesia.